Ya, Ya, shalom. mengucap syukur Shalom, shalom, bisa shalom. bergabung kembali. Ya, satu Amin. kehormatan. Hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Termasuk saya ya, akan terus belajar bersama dengan Bapak. Amin. Hari ini saya akan membawakan tema tentang carilah. Amin. Ya, kita sudah perkenalan ya. Oke, ini menjadi sebuah perenungan ya di dalam pribadi saya juga, yang dimana tema ini sangat membentuk hidup saya, dan juga saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua ya. Amin. Flyernya sudah PPT sudah terlihat jelas ya? Ya, sudah Pak, sudah. Oke, baik. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Satu bukti kesetiaan-Mu bagi kami adalah ketika Engkau masih menyapa kami lewat firman-Mu. Dan Amin. firman-Mu inilah yang akan membentuk kami, yang Yes. akan terus mendidik kami, mengajar kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, dan khusus untuk hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini sungguh itu adalah satu kerinduan daripada Engkau. Amin. Itu adalah sesuatu yang sedang ingin Engkau sampaikan bagi setiap pribadi kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, bukan hanya kami paham, mengerti, tapi Roh Kudus juga Sang Maha Penolong itu boleh menolong kami, merengkuh kami, menenggelamkan kami di dalam kebenaran-Mu. Terima Amin. kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Amin. Amin. Ya, mungkin ini Bapak Ibu adalah sebuah ayat yang sering sudah kita baca ya. Nah, tapi kadang-kadang yang udah sering dibaca ya, kadang-kadang saking hafalnya udah di luar kepala. Nah, kadang-kadang di luar kepala, kadang-kadang dia menghilang. Ya, kadang-kadang begitu ya. Nah, Matius 6:33 ya. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu ya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun ia diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia yang terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Ya, berbahagia setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan akan mempraktekkan firman ini. Bapak Ibu,
Disadari atau tidak disadari, ya, hari-hari ini banyak, ya, orang di zaman akhir, ya, bukan di akhir zaman, ya, zaman akhir, ya. Zaman akhir itu sejak Tuhan naik ke surga, itu sudah zaman akhir, ya. Hidup di dalam kekhawatiran. Banyak sekali, ya, ada yang bilang 2023 ini wah akan ada resesi gelap, wah, banyak sekali berita-berita di sana sini, ya. Terus banyak orang juga yang lelah dalam menjalani kehidupan. Ya, kemarin saya baca di berita tuh di apartemen Ciputat, ya, sepasang sejoli, ya, bunuh diri, beli racun Portas, lalu dia kirim surat, ya, masih muda di Ciputat, dia kirim surat ke keluarganya. Mengalami sebuah kelelahan dalam menjalani kehidupan sampai akhir mau mengakhiri hidup. Ya, banyak sekali berita akhir-akhir ini kita lihat mereka mengalami sebuah kelelahan dalam menjalani kehidupan. Dan banyak orang lebih percaya akan pengalaman daripada pemberi pengalaman. Banyak orang percaya dengan pengalaman, udah yang kayak begini, ya. Pengalaman saya tahu beberapa tahun lalu, pengalaman saya. Tapi dia nggak percaya dengan pemberi pengalaman bahwa hidupnya itu ada pribadi yang memberikan. Mengapa dia sampai begitu? Dan banyak orang mencari solusi kehidupan daripada pemberi kehidupan. Wah, banyak sekali orang mencari solusi dengan motivasi, bagaimana ada tahapannya, 1, cara 2, cara 3, bagaimana cara mengurus anak, bagaimana membangun sebuah pernikahan, 1, 2, 3, ya. Bahkan ya, banyak orang yang lebih senang dengan berkat daripada sumber berkat itu, ya. Berkatnya mau, tapi sumber berkatnya diterbelakangkan, dinomor sekiankan, ya. Ironis sekali hari-hari ini, ya. Mengapa? Apa yang menyebabkan semua ini membangun sehingga terjadi tadi yang kita baca perikop tentang kekhawatiran, ya. Berapa Bapak Ibu di sini yang tidak pernah khawatir, ya? Ada di sini yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya, enjoy terus, happy terus, joyful terus, ya. Kalau bahasa Mandarinnya selalu kuai lo, selalu kuai lo, shilo, ya. Boleh nggak kita sebagai orang percaya ini hidup apa? Sebagai orang percaya kita khawatir, boleh nggak? Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ya, jadi yang tidak boleh adalah kita hidup di dalam kekhawatiran. Dengan kekhawatiran muncul itu sebuah tanda alarm. Alarm kenapa? Nah, nanti akan saya jelaskan mengapa tiba-tiba bisa muncul kekhawatiran. Mengapa tiba-tiba muncul ketakutan. Mengapa tiba-tiba bisa muncul sebuah hal yang bimbang dan lain sebagainya. Mengapa? Nah, ada 3 hal yang kita temukan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, orang ini mungkin hidupnya terlalu cinta dengan selalu mengikat dengan keuangan, ya. Seperti di gambar ini, dia rantai itu uang, ya. Jadi hidupnya cinta dengan uang. Bahkan firman sudah memperingatkan kita, ya. Matius 6 ayat 24, ya, di ayat sebelumnya, ya. Sebelum muncul perikop tentang kekhawatiran. Seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga pada Mammon. Ya. Uang, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, beberapa pekan lalu, itu sudah menjadi sebuah saingan Yesus di zaman akhir ini. Ya. Bahkan hampir sebagian besar area kehidupan kita berhubungan dengan uang, ya. Dan
cara kita mengelola uang itu akan menentukan persekutuan kita dengan Allah. Ya. Cara kita mengelola uang akan menentukan persekutuan kita dengan Allah. Ya, simpel aja sih, simpel. Bagaimana kehidupan rohani kita, ya, ketika rekening lagi kosong, tagihan jatuh tempo, dompet lagi kering banget. Ya. Bagaimana? Apakah hati kita masih penuh dengan sukacita atau tidak? Apakah hati kita masih penuh dengan hati yang menikmati kasih Tuhan atau tidak? Apakah hati kita masih bersyukur atau tidak? Ya, itu aja. Kita jadikan sebuah filter, ya, bahwa pengelolaan keuangan kita itu akan menentukan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Terus Tuhan Yesus juga sesungguhnya telah berbicara lebih banyak tentang uang dan kepemilikan daripada topik-topik lainnya yang dicatat dalam Alkitab. Bahkan ada 16 dari 38 perumpamaan, ya, sangat jelas berbicara menangani uang dan kepemilikan. Dan Alkitab mengemukakan ada 400 ayat tentang keselamatan, 500 ayat tentang doa, ada 1000 ayat tentang iman. Ya. Tapi ada 2350 ayat tentang uang dan kepemilikan. Dan Tuhan Yesus sudah tahu, ya, bahwa saingannya, ya, bukan lagi iblis. Iblis sudah kalah di atas kayu salib. Tetapi uang, ya, akan menjadi saingan. Termasuk orang-orang percaya, termasuk saya. Ya. Bagaimana cara saya mengelola uang, itu akan menentukan bagaimana persekutuan saya dengan Tuhan. Ya. Nah, terus hal apa lagi yang membuat seseorang terus mencari dan mencari, sehingga hidupnya hidup di dalam kekhawatiran, yaitu cinta pada diri sendiri. Dia lebih mengasihi dirinya, minta dikasihani. Ya. Firman katakan di dalam terjemahan yang lain, ya, di TSI, karena kalau kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, karena kalau kamu masih iri hati dan masih mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu masih bisa melakukan kejahatan apa saja. Ya, hari-hari ini ada penyakit rohani, ya, di zaman akhir ini. Ya, kalau penyakit yang mematikan dalam tubuh manusia itu disebut AIDS, ya. AIDS, AIDS, yang obatnya, ya, sudah ada untuk mencegah atau membuat turun, menaikkan imun tubuh. Tetapi juga ada AIDS rohani, AIDS jiwani, penyakit jiwani dan rohani. AIDS juga namanya, singkatan dari angkuh, iri, dengki, syirik. Itu pun membuat seseorang menjadi sumber melakukan segala kejahatan. Kalau melihat seseorang lebih dari kita, itu ciri-cirinya, ya. Seseorang naik jabatan lebih dari kita, ada hati nggak damai sejahtera dalam hatinya. Nah itu, ya, ciri-ciri orang yang sedang kena AIDS, angkuh, iri, dengki, syirik. Nah, dampaknya ini, ya, setelah ada melakukan sebuah survei, dampak dari orang yang selalu mencintai dirinya, ya, adalah depresi. Hidupnya penuh dengan depresi. Ya. Sampai dia harus minum obat tidur. Ya. Sampai dia hidup segala sesuatunya bergantung
dengan obat-obatan. Ya. Terus juga dampaknya apa? Orang yang mencintai diri, dia nggak memiliki koneksi, jejaring dalam hidupnya, ya. Banyak hal dalam hidupnya yang seharusnya dia punya banyak koneksi, kenalan, sahabat. Ya. Tetapi karena dia cinta diri, akhirnya koneksi itu sangat sedikit. Atau mungkin bahkan tidak ada. Yang kedua, dia sulit menyatakan perasaan, hatinya, hidupnya kepada orang lain. Ya. Dia sulit untuk terbuka, sulit untuk curhat. Ya. Dan mungkin dia bisa curhat, bisa cerita. Tetapi dia cerita bukan yang sesungguh apa yang dia alami. Dia ceritakan tentang kehebatan-kehebatan. Dia ceritakan tentang keberhasilan. Dia nggak berani untuk menceritakan kondisi-kondisi yang otentik, yang apa adanya, ya, di dalam hidup dia. Terus, dia sulit mempercayai orang lain. Bahkan, dia sulit untuk mempercayai orang-orang yang dia cintai. Ya. Curiga terus, salah persepsi terus. Ya. Selalu ingin mencari kesalahan orang lain, selalu melihat dari sisi yang negatif. Dia selalu melihat ada sesuatu yang kurang, sehingga dia sulit mempercayai orang lain, bahkan orang-orang yang dia cintai. Apalagi, dia nggak pernah merasa cukup baik. Dia nggak merasa cukup baik, padahal sudah baik menurut pandangan orang. Tetapi dia merasa masih kurang baik. Harus ada lebih lagi. Harus ada yang diperbaiki lagi. Harus ada yang dievaluasi lagi. Ya. Nah ini sebuah dampak dari orang yang cinta diri. Selanjutnya, cinta terhadap kebencian. Ya. Maksudnya apa? Cinta terhadap kebencian ini adalah orang yang menikmati kebencian. Ya. Dia sulit sekali untuk mengasihi. Karena dia sudah terengkuh, terantai dengan kebencian. Luka di dalam hatinya itu. Ya. Sehingga dia selalu temperamen, judes, ya. Selalu ada aja pandangan orang yang salah. Ya. Contohnya kayak gimana? Mungkin ada orang datang ke gereja, ya, terlambat. Wah, itu dalam hatinya penuh dengan penghakiman. Ini orang nggak hormatin Tuhan banget sih, ya kan? Nggak hormatin Tuhan banget sih, datang kok terlambat. Minggu depan orang ini datang lebih awal, langsung dalam hatinya. Pencitraan nih orang nih, cari muka sama gembala, datang lebih awal, gitu ya. Selalu ada saja hal-hal yang negatif di dalam hati. Itu apalagi besok datang tepat waktu, ya, on time, ya, 5 menit sebelumnya atau sudah hadir, tetap aja dia cari kesalahan, ya. Langkahnya dia lihat sekarang. Kalau udah waktu tepat, nggak terlambat, nggak terlalu mundur, ya kan, nggak terlalu lebih awal, nggak terlalu lebih terlambat, datangnya on time, tapi dia bisa mencari kesalahan orang lain. Ini langkahnya berisik banget sih. Pakaiannya lah dinilai. Nah itu, orang yang cinta dengan kebencian selalu mengungkapkan hal-hal negatif, selalu mencari kesalahan orang lain. Padahal Filipi 4 ayat 8 selalu ingetin kita, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, sedap didengar atau dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, dalam Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, ayat ini selalu menjadi sebuah rema di dalam kehidupan saya bersama dengan istri.
Ya. Ketika saya mengakui ya, dosa perselingkuhan saya bersama dengan istri, calon istri ya waktu itu. Ayat inilah yang berkata keras terhadap istri saya. Ya, 3 hari ya dia tidak mau ketemu saya ya 13-14 tahun lalu, dan ayat ini berkata dalam hati dia, dan akhirnya dia mau mengampuni segala perbuatan saya ya. Dan ayat ini pun yang menjadi sebuah pengalaman dalam hidup saya. Ayat ini pun yang menjadi sebuah rema dalam hidup saya. Dulu saya tahu Yesus itu Maha Pengampun, tahu aja. Dulu saya tahu bahwa Yesus itu adalah Maha Kasih, ya. Kasihnya besar, tahu aja. Tetapi ketika saya mengalami sebuah pengampunan dari calon istri saya, ya dari situ saya mengalami, ya, tahu dan mengalami itu sangat bertolak belakang. Tapi saya mengalami Yesus dan mengalami sebuah pengampunan. Ya. Bahkan di dalam sebuah ilmuwan, ya, penelitian di Harvard University bahwa sistem kekebalan tubuh manusia ya, itu dapat menjadi berkurang atau ditekan menjadi mundur, turun ya, oleh karena sebuah kemarahan. Dua fokus manusia di dalam emosinya, yaitu fokus kepada kemarahan. Imunnya tuh bisa turun, tertekan, ya, turun jauh. Fokus yang kedua adalah fokus pada kasih sayang. Nah, ini akan membuat seseorang naik imunnya secara signifikan. Ya, itu hasil sebuah penelitian ilmiah. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Banyak orang cari cara, cari solusi, cari berbagai macam untuk supaya hidupnya tidak penuh dengan kekhawatiran. Dia mencari dan mencari dan mencari. Ya. Bahkan untuk menghadapi sebuah kemarahan, banyak orang pakai metode-metode. Nah, ini ada sebuah parodi agak lucu ya. Coba ya kita dengar. Berikut tips menghadapi orang marah. Jika dia lebih muda dari Anda, hitung sampai 10 lalu Anda bicara. Jika dia seumuran dengan Anda, hitung sampai 30 lalu Anda bicara. Jika dia lebih tua dari Anda, hitung sampai 50 lalu Anda bicara. Jika dia istri Anda, hitung terus, jangan pernah bicara. Jika dia suami Anda, bicara terus, jangan pernah berhitung. Ini metode-metode ya yang ya bagi saya ini sesuatu yang walaupun parodi ya, tetapi banyak orang ya. Dulu saya juga diajarin ya. Kalau kamu lagi mau marah, kamu tahan nafas, hitung sampai 10. Ya. Saya udah hitung sampai 10. Saya pikir marah saya hilang. Enggak tuh, tambah marah. Tambah sesek yang ada. Udah nahan napas, ngitung sampai 10, masalah nggak selesai, ya tambah nyesek lah. Ya. Nah, jadi manusia ya di dalam segala keterbatasannya nggak akan mampu untuk tidak khawatir, untuk tidak cinta uang, tidak cinta diri, dan untuk melepaskan pengampunan. Kita perlu mengerti dulu ya, bagaimana hidup kita ini, siapa yang mengontrol, siapa yang memimpin. Ya. Harus memiliki sebuah kesadaran. Nah, agama yaitu adalah upaya manusia mencari Tuhan. Sehingga apa? Ketika seseorang hidup di dalam sebuah agamawi, dia mencari dan mencari solusi, mencari bagaimana untuk menghadapi ini, bagaimana menghadapi itu. Tetapi sebenarnya Injil yang terlebih dahulu ya menjadi sebuah kekuatan Allah yang menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan. Ya.
Injil itu adalah upaya Tuhan untuk mencari manusia berdosa. Di firman katakan gini, seberapa mampu kita untuk mengalahkan itu semua? Nggak akan pernah mampu, Bapak Ibu. Karena dalam Matius 5 ayat 48 bilang ini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya. Jadi kita harus menyadari, memiliki sebuah kesadaran bahwa kita nggak akan bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk melakukan sebuah tuntutan Allah. Ya. Nggak akan sanggup. Jangan sampai kita hidup dalam agamawi. Sekalipun gini, dengan usaha sekeras apapun, bahkan dengan segala pengalaman ya, dengan segala sanggaran yang kita miliki, nggak akan pernah sanggup. Tapi hanya Injil, kesadaran kita bahwa Injil itu sendiri yang akan bisa menolong kita. Ya. Bahkan ya, dalam 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dimulai dari kata pengampunan dahulu. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru perkataan yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Jadi di sini Tuhan Yesus tahu bahwa kita nggak akan pernah mampu. Ya. Bahkan dia juga adalah imam besar. Ya, dalam Ibrani 4 ayat 15-16. Kita punya imam besar. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat ya, dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, mari ketika ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah ketakutan, ada tanda-tanda kita yang hidup sudah terikat dengan cinta uang, cinta diri, dan penuh dengan kebencian dalam hidupnya. Mari kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia. Ya. Nggak ada seorang pun dari diri kita yang bisa mempraktekkan satu ayat kebenaran tanpa kasih karunia. Kita butuh sekali kasih karunia. Kita hampiri dengan penuh keberanian. Kita datang. Ya. Jadi Kristus telah melakukan dan menggenapi semuanya untuk kita. Ya. Cuma permasalahannya, ini permasalahan. Ya. Bahwa kita ini nggak percaya. Ya. Bahwa hanya ada satu pribadi yang bisa dan telah melakukannya. Dia yang sempurna. Ya. Dia yang sudah mengerjakan itu semua. Bapak Ibu, Injil tidak hanya mengubah status kita. Menjadi orang dalam kegelapan menjadi terang. Orang yang hidup dalam kematian kekal menjadi mengalami anugerah kekal. Tetapi Injil juga akan mentransformasi hidup kita. Ya. Melalui anugerahnya, kuasa Roh Kudus, ya, kita dimampukan untuk melakukan. Kita dimampukan dengan segala keterbatasan kita. Kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Kegagalan kita untuk melakukan firman Tuhan sebenarnya adalah kita menolak apa yang Kristus sudah lakukan dan selesaikan. Ya. Tetapi waktu iman kita
Ya. Waktu kita menaruh iman kita kepada Kristus, mempercayakan hidup kita di dalam Kristus, ya, dan akan menaruh identitas kita kepada Kristus, maka hal itu akan membebaskan kita sehingga kita bisa berubah dan untuk menghidupi kehidupan serupa dengan Kristus. Maka kekhawatiran boleh saja terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Kita tidak rengkuh di dalam kerak. Injil menjadi kekuatan untuk meninggalkan manusia lama kita. Kalau 3 ayat 5-6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Satu orang tokoh, ya, Gospel Center, Pastor Timothy Keller berkata, pertobatan yang dilandasi rasa takut itu membuat kita membenci diri sendiri. Ya, pertobatan yang dilandasi rasa takut itu membuat kita membenci diri sendiri. Tetapi pertobatan yang dilandasi dari rasa sukacita itu akan membuat kita membenci dosa. Dan kita sebagai anak-anak Allah akan berani untuk mengatakan bahwa dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Ya. Dan di dalam Roma ayat 8, 18-19, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah yang dinyatakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai penutup, ya, ada perkataan dari Charles Spurgeon, jika Anda tidak dapat mempercayai Tuhan di tengah badai, beraninya Anda mempercayai Dia untuk hidup kekal. Ya. Kehidupan kita di dalam dunia yang fana ini hanyalah sementara. Nah, kita adalah warga kerajaan Allah. Kenapa kita sulit untuk mempercayai Tuhan ketika menghadapi masalah? Ya. Padahal kita sudah menerima, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bahkan Romalah, setiap kita sudah mempraktekkan Roma 10:9, ya, bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan, mengakui secara mulut dan hati, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, dia memperoleh hidup yang kekal. Kenapa dalam hal ini kita bisa percaya, tetapi menghadapi sebuah badai kehidupan, kita masih mencari metode-metode lama, manusia-manusia lama, cara-cara yang lama. Ya, kita tidak mempercayai Tuhan sesungguhnya. Menjadi Allah sudah berdaulat, merengkuh hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengevaluasi diri, termasuk saya. Kita mau sama-sama mengevaluasi diri untuk meresponi kebenaran firman. Ya. Kemarin jam 4 sore, saya sedang ada sebuah transaksi. Memang dari pagi ada beberapa transaksi, ya, sehingga saya harus menginput nomor-nomor rekening baru untuk m-banking. Ya, karena sambil saya mencatat, saya sambil mentransfer. Ketika saya transfer, saya kirim ke orang ini, ya, yang ownernya, saya kirim bukti transfernya. Tiba-tiba jam 4, itu saya lakukan siang, ya, jam 4 tiba-tiba ditelepon, Pak,
Bapak transfer ke nomor rekening atas nama ini. Oh iya, betul. Seperti apa yang invoice-nya. Pak, itu nomor rekeningnya bukan rekening kami. Loh, namanya ini. Oh, bukan, Pak. Nomor rekeningnya, Mbak. Namanya ini. Pas saya lihat lagi invoice-nya, astaga. Ternyata itu invoice nomor rekening yang baru saya input pagi harinya. Ya, ada transaksi yang pertama dan kedua, ya. Ada 2 kali transaksi. Nah, yang pertama itu nomor rekening transaksi ketiga saya pakai nomor rekening transaksi pertama. Jadi saya transfer orang lain lagi yang pertama. Wah, bagaimana nih? Ada sedikit pikiran, sebuah kekhawatiran. Ada sedikit, wah nggak balik deh. Cukup besar menurut saya. Itu mungkin bisa buat biaya untuk orang ikut acara main scam 8 orang lah. gitu ya. Cukup besar bagi saya gitu. Wah, nggak balik nih. Waduh, ini mana baru kenal sama dia, ya kan? Ini orang baru kenal tadi pagi. Ini orang nggak pernah berhubungan, ini rekening juga baru saya simpan, baru diinput. Nah, relasi rekan bisnis baru. Waduh, mana bukti transfer itu bukan ke ownernya tapi lewat sales. Waduh, tambah gulana. Saya hubungin salesnya nggak diangkat dan lain sebagainya. Nah, ketika mau jemput anak, udah saya nikmati aja. Ya, di hati bilang begini, emangnya itu uang milik kamu, gitu kan? Uang itu milik saya, gitu kan? Kenapa kamu harus khawatir? Wah, alarm itu muncul. Ya udah saya nikmatin. Ya saya bilang ke istri saya, ya takut saya lupa nanti nggak ditransfer balik dan sebagainya. Saya bilang istri saya juga respon benar, dia nggak terlalu nanggapin. Ya udah, biasa aja. Ya udah, saya nggak mau kehilangan sebuah sukacita. Saya jemput anak saya les, terus kita makan bareng, dan saya udah nggak mau terlalu urus lagi karena saya nggak mau kehilangan sukacita bersama dengan istri dan anak. Ya, tiba-tiba si sales itu telepon, baru ditelepon dari terus saya jelaskan dan akan diproses besok untuk ditransfer balik. Dia minta rekening saya. Nah, dari sini saya merenung, wah ternyata ketika menghadapi hal seperti ini sering ya saya pakai cara saya. Ya. Saya berusaha berupaya keras untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi ketika saya letakkan semuanya itu, ya, badai itu, saya percayakan kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa semuanya God is provider, Tuhan yang berdaulat atas hidup semuanya. Ya, di situ ada muncul sebuah sukacita, ada hal prioritas. Jangan sampai hal masalah ini mengubah hubungan saya dengan istri dan anak jadi jelek. Ya, dan akhirnya saya bisa mengalami itu, ya, dan saya bisa melihat bahwa Tuhan tetap beranugerah, bahkan dalam hal simpel seperti ini. Ya. Berapa banyak dari setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, ya, meletakkan segala kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran itu seperti kursi goyang, ya, ada orang bilang. Menggoncangkan hidup kita, tapi nggak bawa kita kemana-mana. Menggerakkan semua area kehidupan kita, tapi nggak menggeser sedikit pun. Ya, bahkan tadi Firman bilang sahasta pun, ya, tidak bisa menambah sahasta hidup kita. Khawatiran itu. Ya, demikian kebenaran Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh mengerti, bahkan tahu kehidupan kami, lebih tahu daripada diri. Kami mengucap syukur untuk segala apa yang boleh tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami menghadapi sebuah kekhawatiran. Bukan kami terlebih dahulu yang mencari Engkau, tetapi Engkaulah yang terlebih dahulu mencari kami, orang-orang berdosa, merengkuh hidup kami, sehingga kami boleh beroleh anugerah keselamatan, dan bukan hanya keselamatan, tetapi kami juga boleh mengalami janji-janji daripada Engkau. Tolong setiap kami yang masih ragu ini Tuhan. Tolong setiap kami yang masih kurang percaya ini Tuhan. Tolong setiap kami yang belum mengenal Engkau Tuhan.
Tolong setiap kami ya Tuhan, yang masih hidup di dalam sebuah ketakutan, kekhawatiran. Kami mau letakkan itu semua di dalam. Karena semuanya adalah milik-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengatakan bahwa apa yang nggak pernah kami dengar, apa yang nggak pernah kami lihat, apa yang nggak pernah timbul di hati kami, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi. Berkati komunitas The Power of Love ini, Tuhan. Para pemimpin, para rekan-rekan, Bapak Ibu, adalah Tuhan beranugerah bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.